Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rizky Suryani, peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium UPI tahun 2025, gelombang 45 dengan nomor peserta 45064. Kali ini saya akan menyampaikan terkait tugas Bapak Jajang Kusnendar MPD dengan materi Laboratorium Komputer 2 atau Manajemen Laboratorium Komputer. Sebagai kepala laboratorium, tentunya kita harus dapat memanajemen dengan baik laboratorium-laboratorium yang ada di sekolah, baik laboratorium IPA, laboratorium bahasa, maupun laboratorium komputer. Kali ini kita akan lebih terfokus pada laboratorium komputer, di mana salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk memanajemen laboratorium komputer di sekolah adalah aplikasi FEON, di mana aplikasi ini memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer yang ada di sekolah, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang dikelolanya secara jarak jauh. Komputer-komputer di monitoring ini selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat komputer-komputer tersebut harus saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan, baik melalui kabel maupun nirkabel. Berikut saya akan sajikan bagaimana menginstalasi dan konfigurasi dari aplikasi FEON. Ini merupakan tampilan untuk kita instalasi awal aplikasi dari FEON. Langkah pertama kita boleh klik http://feon.io. Sebelum kita menginstal dari aplikasi FEON ini, kita lihat terlebih dahulu ya spesifikasi dari komputer yang akan dijadikan sebagai komputer pemantau atau komputer server kita. Kita buka di folder, di PC-nya, kita klik kanan, klik properti. Di sini akan tampil device name-nya Asus dengan sistem tipenya 64 bit. Nah, dari sini dari 64 bit ini kita bisa kembali ke bagian instalasi. Kita boleh install dengan mengklik Windows 64 bit setup file ini ya. Kita sesuaikan, kita klik. Nanti jika telah terinstall, kebetulan pada komputer server ini sudah terinstall, maka kita buka hasil dari instalannya ya di bagian download ini. Kita klik, nah dia akan melakukan penginstalan. Kita klik next, klik I agree, klik next kembali. Nah, berhubung di sini sebagai komputer server atau komputer pemantaunya, maka kita centang duanya, kita okekan install. Kita tunggu beberapa saat. Hingga keluar dari konfigurasi FEON-nya. Oke, finish ya. Finish, kita tunggu sebentar, maka akan muncul ini bentuk dari FEON konfigurasinya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada bagian umum ya, pada bagian umum ini kita klik di metodenya. Metodenya sudah kita pilih key file authentication. Selanjutnya di layanan tidak usah ada yang dirubah, di master juga tidak usah ada yang dirubah, di akses kontrol juga tidak usah ada yang dirubah. Di kunci maka kita buat pasangan kuncinya ya. Kita klik buat pasangan kunci. Di sini boleh kita tuliskan nama kita, Rini Rizky. Kebetulan nama saya Rini Rizky Suryani. Kita oke. Nah, oke, maka di sini akan terbentuk pasangan kunci yang privat dan yang public. Jangan lupa untuk yang public ini bisa kita lakukan ekspor ya. Kita ekspor terlebih dahulu karena nanti akan disinkronkan kepada komputer kliennya. Kita ekspor terlebih dahulu karena kita mau simpan di mau kita kirimkan lewat WA, maka kita simpan di dokumen saja. Kita ingat namanya tadi Rini Rizky Public, kita save, kita okekan. Kalau sudah, kita lanjut ke lokasi komputer. Nah, di lokasi komputer ini boleh kita klik di bagian bawahnya, tambah lokasi lab baru. Kita klik lab_Rini. Oke ya.
Kalau sudah, di sini kita masukkan dari nama dari komputer yang nantinya akan kita jadikan komputer kliennya ya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, kita lihat di komputer yang nantinya akan dijadikan komputer klien. Kita masukkan namanya, kita klik tambah. Nah, di sini kita boleh tuliskan namanya. Kebetulan namanya adalah laptop 4P 2IJ LKB. Oke, laptop 4P 2IJ LKB. Setelah itu di sini bisa kita kopikan ke alamat hostnya. Paste. Ya, kita kopikan di situ. Kalau sudah namanya, kalau sudah di sini sudah terkopi di alamat hostnya, maka kita klik apply. Oke, kita klik yes. Maka dia akan restarting layanan VEON-nya. Sampai di sini cara konfigurasi di komputer server atau komputer yang akan kita jadikan sebagai komputer pemantau. Windows 64 bit, kebetulan sudah saya download. Selanjutnya kita buka VEON-nya. Nah, di sini VEON setup-nya kita klik ya. Klik, kita next, I agree. Next lagi, karena di sini komputernya komputer klien, maka VEON masternya kita hilangkan checklistnya. Cukup yang di checklist intersection driver install. Hingga konfigurasi dari VEON masternya terbuka ya, konfigurasi VEON. Oke, beberapa saat lagi. Oke, ini siap. Sampai muncul konfigurasi VEON-nya. Ini sudah muncul konfigurasi dari VEON-nya. Generalnya kita pilih key file authentication, service kita tidak usah dirubah, master juga tidak usah dirubah, access control tidak usah dirubah, authentication key. Nah, di sini di authentication key-nya, kalau tadi kita sudah export di komputer server, di sini kita bisa import key-nya ya. Kita pilih tadi ambil dari komputer server di public. Oke, selanjutnya kalau sudah ini location komputer key-nya, kita pilih location barunya dulu ya. Oke, kita masukkan lab _bin. Nah, kalau sudah kita klik apply. Yes, maka VEON service-nya akan meminta restart. Sampai di sini untuk instalasi dan konfigurasi di komputer kliennya. Kita lanjutkan kembali ke komputer server. Sekarang kita akan mencoba memantau komputer klien yang sudah kita konfigurasikan ya. Jadi sekarang kita boleh klik jendela, kemudian kita pilih more, VEON masternya kita buka. Oke. Nah, di sini kita pilih
location komputer ya. Nah, lab ininya kalau tadi tidak tercentang boleh kita centang, kemudian kita tunggu beberapa saat, maka inilah tampilan dari komputer klien yang kita pantau ya. Ini tampilannya di komputer klien yang kita pantau tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau saya coba ubah tampilan dari komputer kliennya itu sendiri? Misalnya kita buka dari Microsoft Word ya. Nah, ketika kita membuka Microsoft Word, nah maka dia akan otomatis di sini juga tampilannya akan membuka dari Microsoft Word itu sendiri. Oke, nah di sini juga kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di bagian atas ya dari aplikasi Xeon ini, bisa remote view, remote control. Nah, di sini kita mencoba tangkapan layar untuk menangkap layar dari setiap komputer klien kita. Kita klik ya. Oke, di sini ada tulisan screenshot of satu komputer has been taken successful. Dan ini kita sudah bisa men-screenshot satu layar dari komputer klien kita. Lihatnya di mana? Di bagian tangkapan layar yang di bagian bawah ini. Nah, ini dia. Ini hasil dari tangkapan layar kita. Ya, kita klik. Nah, inilah hasil tangkapan layar dari komputer klien kita. Jadi kalau kita ingin memantau komputer-komputer klien kita, jika terjadi sesuatu, kita bisa lakukan tangkapan layar sehingga kita bisa memastikan apa yang terjadi atau apa yang sedang dilakukan pada komputer-komputer klien kita. Oke, baik, ini saja cara instalasi, konfigurasi dari aplikasi Xeon dan pemanfaatan salah satu fitur tangkapan layarnya. Demikianlah penyampaian materi